Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kiranya pada saat ini kita bersyukur kepada Allah, utamanya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua benar-benar merasakan mendapatkan rahmat karunia dari Allah, sehingga berkat rahmat karunia dari Allah lah kita semua punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah benar-benar menambahkan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan imanan wa ihtisaban, sehingga mampu mengantarkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, salam dan salawat kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran, yaitu dinul Islam, sehingga pada akhirnya kita mengetahui mana itu yang hak, mana itu yang batil, dan mudah-mudahan kita punya kemampuan untuk melaksanakan kebenaran dan menghindari segala sesuatu yang batil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berangkat dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan petunjuk kepada kita mengenai sikap ilmiah dari para ulama kita, dari ilmuwan kita, dari cendekiawan kita, yaitu yang pada akhirnya menjadi semacam tradisi keilmuan mereka. Salah satu tradisi keilmuan di kalangan para ulama, para ilmuwan cendekiawan muslim, manakala mereka telah menyelesaikan karyanya, tentu saja bagi para ulama, para ilmuwan, para cendekiawan, karyanya tentu saja karya ilmiah. Setelah mereka menyelesaikan karya ilmiah, pada umumnya mereka menyantumkan kalimat yang insya Allah kita juga sudah hafal. Kalimat yang senantiasa dicantumkan adalah berbunyi Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Ini suatu perwujudan betapa tawadhu'nya mereka. Betapa rendah hatinya para ulama kita, walaupun levelnya seorang ulama yang tingkat keilmuannya tinggi, namun mereka menyadari bahwa keilmuan mereka manakala dibandingkan
ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bandingannya. Ilmu manusia amat sangat terbatas sekali dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kita manusia diberi oleh Allah tentang ilmu kecuali hanya sedikit. Ini menunjukkan betapa terbatasnya keilmuan daripada manusia manakala dibandingkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama dengan jujur menyatakan Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Itu tradisi keilmuan di kalangan ulama yang pertama. Tradisi keilmuan para ulama yang kedua, para ulama walaupun levelnya itu sudah ulama, sudah ilmuwan katakanlah begitu, manakala mereka ditanya suatu permasalahan yang mana mereka tidak tahu persis duduk masalahnya, maka mereka memberikan jawaban yang jujur. Mereka tidak merasa gengsi, mereka tidak merasa malu, menjawab apa adanya dengan jujur. Ketika mereka ditanya dan mereka tidak tahu jawabannya, mereka dengan jujur menjawab dengan jawaban saya tidak tahu. Pada umumnya, ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah, ketika seseorang itu ditanya dan tidak tahu jawabannya, pada umumnya memberikan jawaban dengan jawaban 3 pilihan. Yang pertama, mereka akan memberikan jawaban di mana jawaban itu pada dasarnya membohongi dirinya sendiri sekaligus membohongi si penanya. Yang kedua, mereka meyakinkan, berupaya meyakinkan terhadap dirinya sendiri dan orang yang bertanya dengan memberikan jawaban berdasarkan dugaan, sehingga jawabannya tidak pasti. Pilihan yang ketiga, ketika ditanya, mereka memberikan jawaban yang jujur dengan mengucapkan saya tidak tahu. Demikianlah kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan yang demikian itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikan, menyodorkan pertanyaan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang pertama, ahbirni anil Islam. Beritahu aku tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqamas shalah wa ataz zakah wa shaumu Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika malaikat Jibril mengajukan pertanyaan yang kedua, abirni anil iman. Beritahu aku tentang iman. Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairi wa syarrihi. Namun ketika malaikat Jibril menyampaikan pertanyaan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, mohon maaf, pertanyaan yang ketiga, abirni anisa'ah, beritahu aku tentang hari kiamat. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban, mal mas'ulu anha bi'a'lama anisail.
Rasulullah memberikan jawaban, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah di mana saja berada, itu contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan suatu jawaban yang jujur sekali, dan teladan ini banyak tertanam di kalangan para ulama, para ilmuwan, para cendekiawan Islam, bahwa di kalangan para ulama juga memiliki tradisi yang seperti itu. Ketika ditanya suatu permasalahan yang tidak tahu persis jawabannya, dengan jujur ia memberikan jawaban, saya tidak tahu. Bahkan seorang ulama yang namanya Imam Malik itu disodorkan kepada beliau 40 pertanyaan. Ternyata dari 40 pertanyaan itu sebanyak 36 pertanyaan dijawab dengan jawaban saya tidak tahu. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, ini suatu contoh tentang kejujuran. Khususnya di zaman-zaman ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang ini. Di zaman-zaman di mana yang namanya HP, yang namanya media sosial itu menjadi booming. Semua orang pasti punya yang namanya HP yang digunakan sebagai media sosial. Yang kita tahu kadangkala medsos itu pun juga ada dampak positif, di satu sisi juga ada dampak negatifnya. Banyak sekali berita-berita yang tidak bertanggung jawab, yang sifatnya hoax, berita-berita bohong yang kadangkala bisa membuat kita berbuat bohong, berbuat dusta, itu kadangkala menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga tidak sedikit orang yang mengatakan yang namanya kejujuran semakin hari semakin berkurang. Yang namanya kejujuran semakin hari semakin hilang. Yang namanya kejujuran semakin hari bisa-bisa semakin punah. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Manakala orang yang sudah melakukan kebohongan, dusta, itu dianggap suatu yang biasa, tidak mengandung resiko, tidak mengandung yang namanya sesuatu yang mudarat dalam bahasa agama, tidak dipandang sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya, maka ini amat sangat sesuatu yang mengerikan bagi kita. Karena yang namanya kebohongan, dusta, manakala ditinjau dari perspektif ajaran agama Islam, itu amat sangat mendatangkan sesuatu yang bahaya. Sehingga kata anak muda, yang namanya kebohongan apa tidak bahaya ta, kan gitu ya kadang-kadang. Jadi kebohongan, kedustaan itu pada dasarnya mendatangkan sesuatu yang amat sangat bahaya. Bahkan dibandingkan virus yang bahaya, penyakit yang bahaya, bohong, dusta itu lebih bahaya daripada virus atau penyakit yang bahaya, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain atau masyarakat, bangsa maupun negara. Apa bahayanya berbuat dusta, berbuat bohong bagi pelakunya? Orang yang sering berdusta, orang yang sering berbohong, maka tentu saja suatu saat akan dikucilkan dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin 1 kali, 2 kali orang lain percaya, tapi pada akhirnya 3 kali, 4 kali, dan seterusnya orang lain atau bahkan masyarakat tidak percaya lagi. Sehingga bisa-bisa
dirinya akan dikucilkan dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Ada sebuah kisah, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, ada seorang penggembala. Penggembala itu suatu siang hari mungkin kondisinya sepi sekali, sehingga ia melakukan semacam iseng. Iseng tahu ya, iseng. Ia menuju suatu kampung, di tengah-tengah kampung ia berteriak, "Tolong, tolong, tolong, ada serigala." Orang kampung pada keluar rumah. Ada yang bawa golok, ada yang bawa pedang, ada yang membawa alat pemukul dengan tujuan untuk memukul serigala. Tapi begitu orang-orang kampung keluar rumah semua, tanya, "Mana serigalanya? Mana serigalanya? Mana serigalanya?" Si gembala tadi dengan cengengesan, ia lari. Ia mengatakan, "Aku bujui." Suatu ketika penggembala itu enggak kapok membuat iseng yang kedua kali. Ia menuju ke tengah kampung lagi, teriak lagi, "Tolong, tolong, tolong, ada serigala, ada serigala." Sebagaimana peristiwa yang pertama, orang-orang kampung keluar semua, membawa alat pemukul semua, agar supaya bisa memukul serigala tersebut. Ketika orang-orang kampung sudah di tengah-tengah penggembala tadi, penggembala memberikan jawaban dengan cengengesan, "Aku bujui." Lalu penggembala tadi lari. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu pada hari berikutnya ternyata benar-benar ada serigala. Ketika benar-benar ada serigala, penggembala tadi berteriak lagi, "Tolong, tolong, tolong." Teriaknya semakin keras. "Ada serigala, ada serigala, ada serigala." Bagaimana reaksi masyarakat kampung itu? Semuanya tidak ada yang keluar, satu pun orang tidak ada yang keluar. Karena mereka sudah merasa dibujui, padahal ada serigala beneran. Sehingga akibatnya apa? Serigala beneran itu akhirnya memakan kambing-kambing yang digembalakan oleh penggembala tadi. Ini mudarat, ini bahaya orang kalau berbuat dusta, berbuat bohong. Pada akhirnya orang itu tidak akan dipercaya. Yang kedua, bahaya yang kedua bagi pelakunya, orang yang sering berdusta, orang yang berbohong, sering berbohong itu hidupnya menjadi tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Satu kali, dua kali orang percaya, tapi hati nuraninya, hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Orang lain yang dibohongi percaya, tapi hati nurani orang yang membohongi itu selalu tidak bisa dibohongi. Ia selalu muncul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kalau rahasiaku ini diketahui? Bagaimana orang yang aku bohongi ini pada akhirnya mengetahui? Semakin orang itu sering berbuat dusta, sering berbuat bohong, maka jiwanya semakin hari semakin tersiksa, tidak akan tenang. Betul apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna sidqa tuma'ninah." Kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan. Wal kadhiba, sedangkan dusta, bohong, ribah akan mendatangkan sesuatu yang ragu-ragu, yang pada akhirnya jiwa seseorang tidak akan menjadi tenang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu
bahaya yang bisa menimpa orang yang melakukan bohong terhadap dirinya sendiri. Bahkan orang yang sering berbohong, berdusta, itu sama dengan menyuburkan sifat-sifat munafik. Apa munafik itu? Munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Bukan berarti mukanya dua, seperti helm itu tidak. Di depan ada gambar mukanya, di belakang ada gambar mukanya. Tidak seperti maksud saya. Orang yang bermuka dua itu maknanya antara ucapan dengan hati tidak sama. Lah orang yang berbohong, kalau sering melakukan kebohongan, maka hal ini bisa menyuburkan sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara bohong, dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khona. Kalau dipercaya berkhianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Bahkan bahayanya bukan hanya dalam tataran kehidupan di dunia saja. Bahkan sampai di akhirat kelak. Ketika manusia kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, ternyata dampak negatif mudharat bahaya daripada dusta, bohong itu sampai di akhirat kelak. Orang yang jujur nanti oleh Allah akan disestempel, dicap, diberi trat merek siddiqon. Orang yang jujur. Sebaliknya orang yang dusta, orang yang bohong, itu nanti akan disestempel, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala kadzaban, si pendusta. Itu ada dalam sebuah hadis panjang. Saya hafal sebenarnya, cuma kalau saya bacakan terlalu lama nanti. Jadi orang-orang yang pendusta tadi pada akhirnya oleh Allah pun, di sisi Allah pun nanti wa yuktaba indallahi siddiqon. Nah, dicap oleh Allah orang yang jujur, orang yang jujur. Tapi sebaliknya orang yang dusta dicap, distempel oleh Allah kadzaban, si pendusta. Itu bahaya bohong, bahaya dusta bagi pelaku itu sendiri. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana bahayanya terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara? Lebih berbahaya. Katakanlah dalam keluarga ada kepala keluarga. Betul? Manakala seorang kepala keluarga itu berbohong, maka seluruh anggota keluarganya akan merugi. Katakanlah seorang kepala kampung, kalau berbohong, maka masyarakat sekampung itu juga akan menerima akibatnya. Katakanlah selevel seorang gubernur, kalau berbuat bohong, maka masyarakat seprovinsi itu bisa-bisa sengsara. Dan seterusnya, artinya semakin tinggi status sosial seseorang, manakala ia berbuat suatu kebohongan, maka akan mendatangkan bahaya dari kebohongan itu yang semakin besar. Mengapa demikian, ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah? Karena masyarakat kita itu mempunyai hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis. Meski hukum itu tidak tertulis, konsekuensinya itu lebih berat dibandingkan hukum yang tertulis. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup tidak akan dipercaya. Nah,
penegakan keadilan misalnya, mohon maaf, penegakan keadilan misalnya, manakala ini sudah terkontaminasi, terpolusi dengan yang namanya bohong, dengan yang namanya dusta tadi, maka boleh jadi masyarakat, rakyat akan mendirikan yang namanya pengadilan sendiri. Maaf sekarang ini guru-guru besar, para profesor-profesor yang dimulai dari Universitas Gajah Mada, itu mendengungkan yang namanya pengadilan rakyat katanya. Wah, ngeri sekali ini. Ngeri sekali. Mengapa terjadi yang seperti ini? Ya mungkin saja dalam aspek penegakan keadilan ini dipandang telah terkontaminasi, terpolusi dengan yang namanya dusta tadi, dengan yang namanya kebohongan tadi. Mungkin saja, kemungkinan. Di gedung DPR, tempatnya Dewan Perwakilan Rakyat, wakil kita, manakala di sana sudah tercemari yang namanya dusta tadi, bohong tadi, boleh jadi masyarakat akan membuat DPR sendiri. Istilahnya DPR jalanan, parlemen jalanan. Ini menunjukkan dari sini dapat kita simpulkan bahwa betapa bahayanya yang namanya dusta, baik bagi pelaku itu sendiri, lebih-lebih bagi orang lain, bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini semua kaum muslimin, muslimat diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa pada dasarnya mendidik setiap kita muslim dan muslimah agar dengan puasa ini tidak sekedar melaksanakan ibadah yang sifatnya ritual saja. Namun yang tidak kalah penting lagi dengan ibadah puasa ini, diharapkan kita semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat mampu mengambil sekaligus melaksanakan pesan-pesan moral yang ada di dalam ibadah puasa. Ibadah puasa itu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Mulai level bawah, menengah, sampai atas. Dididik oleh Allah agar supaya menjadi orang yang jujur. Jadi apa saja. Sebagai apa saja kita dididik oleh Allah menjadi orang yang jujur. Puasa itu merupakan ibadah yang luar biasa. Pahalanya tidak ada seorang pun yang tahu. Kata Allah dalam sebuah hadis,
agar supaya pelaku puasa itu menjadi orang yang jujur dan menghindari perbuatan dusta dan bohong tadi. Sehingga baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan malam ya'da qaula zur wal amalabi. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, bohong, apalagi pada saat berpuasa, maka kata Rasulullah, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Maka Allah tidak akan memperhitungkan lapar dan dahaganya. Dahaganya, hausnya, laparnya orang yang berpuasa karena tidak bisa meninggalkan perbuatan dan perkataan dusta tadi tidak diperhitungkan oleh Allah. Maknanya apa? Kalau lapar, hausnya tidak diperhitungkan oleh Allah, berarti puasanya akan sia-sia. Puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai puasanya hilang, pahala puasanya hilang. Sehingga ada sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, ibadah puasa, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Artinya tidak mendapatkan apa-apa. Kamin qaimin laisa lahu min qiyami ila syahr. Berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih, tapi juga tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan rasa ngantuk belaka. Ini merupakan pesan moral yang terkandung di dalam ibadah puasa. Artinya apa? Berhasil dan tidaknya puasa kita, berhasil dan tidaknya ibadah puasa Ramadan kita ini amat sangat tergantung sejauh mana kita mampu mengambil sekaligus mengamalkan, melaksanakan pesan moral yang ada di dalam ibadah puasa itu. Manakala kita mampu melaksanakan pesan moral yang ada di dalam ibadah puasa, maka insya Allah puasa kita termasuk puasa yang sukses, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau tidak, boleh jadi puasa kita hanya sebatas melaksanakan ritual belaka, tidak membawa dampak positif dalam kehidupan kita setiap hari. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya bisa berdoa dan berupaya. Mudah-mudahan kita semua selama ibadah puasa Ramadan ini khususnya, maupun di luar Ramadan, kita mampu mengambil hikmah sekaligus mampu melaksanakan pesan moral yang ada di dalam ibadah puasa. Karena melaksanakan pesan moral yang ada di dalam ibadah puasa amat sangat menentukan keberhasilan, kesuksesan kita beribadah puasa. Mengapa demikian begitu penting pesan moral ini? Karena baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan zikir saja. Rasulullah tidak hanya mengajarkan doa saja. Namun yang tidak kalah penting, misi yang dibawa oleh Rasulullah adalah untuk menyempurnakan moral manusia, menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan etika manusia. Sebagaimana tertuang dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, tugas yang paling utama adalah untuk menyempurnakan akhlak. Manakala suatu masyarakat, suatu bangsa mengabaikan aspek moral ini, aspek etika, aspek akhlak, maka bisa-bisa bangsa itu akan mengalami suatu kehancuran. Ada sebuah syair yang menyatakan demikian, innamal umamu ahlaku ma baqiyat fa in humu zahabat ahlakuhum zahabu. Keberadaan suatu bangsa, hidup dan tidaknya, hancur dan tidaknya suatu bangsa, itu amat sangat tergantung moral,
etika, dan akhlaknya. Manakala suatu bangsa mengalami degradasi, kerusakan dari aspek moral, aspek akhlak, etika, maka bangsa itu akan mengalami suatu kehancuran. Oleh karena itu, yang terpenting dalam rangka mengantisipasi itu semua, agar supaya masyarakat kita, bangsa kita ke depan lebih baik, lebih aman, tentram, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Pesan Nabi, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri, yaitu mari kita berupaya mengamalkan pesan moral yang ada di dalam ibadah puasa, berupaya semaksimal mungkin menjadi orang yang jujur, menghindari bohong, karena kejujuran tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manakala selesai kita ibadah puasa Ramadan, kita semakin jujur, tidak pernah bohong, maka fa insya Allah itu tandanya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan ibadah puasa kita dengan melaksanakan ibadah puasa landasannya imanan wa ihtisaban, sekaligus mampu menerjemahkan, mengamalkan pesan moral dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai apa saja. Insya Allah puasa kita akan bisa mengantarkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan Allah menyuruh kita berpuasa yang paling utama agar supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang dahulu sebelum kamu. Apa motivasi Allah? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemaparan apa yang saya sampaikan tadi, barangkali di antara kalian ingin menanyakan sesuatu, maka saya persilahkan bisa mengajukan pertanyaan 2 atau 3. Saya persilahkan. Sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah jika kita berpuasa boleh tidur sepanjang hari sampai azan maghribnya datang? Iya. Siapa namanya? Syifa. Syifa itu namanya, artinya obat. Semoga menjadi wanita yang bisa menjadikan obat penyejuk, khususnya kepada orang tuanya. Pertanyaannya, apakah boleh waktu puasa Ramadan itu tidur sehari penuh gitu ya? Mulai pagi sampai azan maghrib itu turu melulu. Ada, kalau nggak hadis ini makalah ini. Namu syaimin ibadatun. Wah, itu ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya, Masya Allah ya. Jadi orang yang berpuasa itu memang kalau diniati imanan wa ihtisaban tadi, segalanya dinilai oleh Allah itu ibadah. Itu kemurahan Allah. Jadi Allah itu kalau ada hambanya yang punya niat baik, gitu ya, itu sudah dicatat kebaikan pahala. Niat saja itu ya. Tapi kalau niat untuk melakukan kejelekan, keburukan yang menimbulkan dosa, kalau belum dilakukan belum dicatat oleh Allah, itu ya dosanya itu. Nah, bagaimana kalau puasa mulai pagi sampai maghrib tidur terus, apakah dicatat sebagai juga ibadah? Ya, bisa tidak kan itu. Karena makalah itu apa tujuannya? Sebenarnya begini.
mengapa tidurnya orang yang berpuasa itu daripada ketika berpuasa kita ini berbuat sesuatu yang sia-sia, bahkan yang bisa merusak pahala puasa. Bahkan yang lebih fatal lagi bisa membatalkan puasa. Banyak hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, ya seperti dusta, ghibah, dan lain sebagainya itu ya, fitnah gitu ya. Ya nggak batalkan, cuma bisa merusak pahala puasa. Itu lebih baik tidur begitu ya. Nah, tapi daripada tidur, ya kita berbuat sesuatu yang bermanfaat, gitu ya, bermanfaat untuk diri kita, keluarga, masyarakat, gitu. Jadi maknanya makalah itu seperti itu, bukan berarti gara-gara puasa sehari tidur penuh, ini berarti kontraproduktif, gitu ya. Sehingga seharusnya orang berpuasa itu tidak mengurangi aktivitas kita yang bisa meningkatkan produktivitas gitu ya. Nah kalau orang yang puasa tidur melulu, nah ini kontraproduktif, pada akhirnya juga mempengaruhi semacam produktivitas gitu ya. Seperti dulu itu kan kalau puasa itu kan libur 40 hari zaman saya kecil itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah ternyata walaupun berpuasa kita tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Yang pelajar ya tetap sekolah, yang karyawan juga tetap masuk bekerja. Demikian pula yang lain semuanya beraktivitas. Ternyata alhamdulillah bisa kuat, bahkan tidak mengurangi nilai-nilai ibadah kita. Bahkan insya Allah dengan kita bekerja sambil berpuasa, ini tingkat kebaikannya lebih dibandingkan orang berpuasa tidur melulu, gitu loh ya. Karena ada sebuah hadis itu yang maksudnya demikian. Besar kecilnya pahala dari Allah itu tergantung sejauh mana berat ringannya ibadah yang kita lakukan, gitu ya. Makanya puasa itu berat atau tidak? Berat. Mulai imsak sampai azan maghrib kita ini menahan makan minum. Kalau menahan makan minum saja semua orang insya Allah mampu. Yang tidak kalah penting lagi menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ngajak berbohong, dusta, fitnah sebagainya. Itu yang lebih berat gitu ya. Itu ya. Sehingga insya Allah dengan kita puasa sambil nuntut ilmu, sambil bekerja, ini nilai pahala dari Allah itu lebih tinggi. Dan insya Allah termasuk ibadah kita, ibadah yang berkualitas. Tidak mengurangi aktivitas sehari-hari. Dari aspek dunia, kita tetap memberikan manfaat, lebih-lebih dari aspek ukhrawi atau akhirat. Gitu ya. Demikian saya kira jawaban yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang lain untuk mengajukan pertanyaan, silahkan. Ya, sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilki. Saya mau bertanya, Pak. Iya. Jadi, mana sih yang lebih utama antara puasa Syawal atau membayar hutang puasa? Iya. Antara, ya, salam. Siapa namanya? Ilki. Ilki. Pertanyaannya, mana yang lebih utama antara puasa Syawal dengan menyaur hutang puasa Ramadan? Nah, ya. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Itu ya, wajib. Sedangkan puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Maka ada pepatah Jawa, jangan kita melakukan sesuatu itu istilahnya mburu uceng kelangan delek. Ngerti maksudnya? Mburu uceng kelangan delek. Uceng itu kan kecil itu. Ya.
Uceng yang kecil itu kita buru. Tapi sesuatu yang besar malah kita abaikan, kita tinggalkan. Sama dengan antara puasa Syawal dengan puasa nyaur utang puasa Ramadan. Menurut hemat saya, ya didahulukan puasa nyaur utangnya itu. Karena sifatnya wajib. Karena ya maaf yang namanya hidup ini, mati hidup itu kita tidak tahu ya. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Tidak tahu. Walaupun ya bukan berarti masih muda itu tidak mesti mati kan itu. Tidak mesti yang tua itu juga cepat mati, tidak begitu ya. Hanya Allah yang tahu. Ya. Oleh karena itu sesuatu yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Begitu selesai Ramadan, setelah 1 Syawal itu kita bisa langsung nyaur utang, gitu ya. Mungkin utangnya loro atau 3 masih bisa nyaur utang 3 hari. Loh, pasti dalam konteks bulan Syawal, ya dah. Maka bisa melakukan puasa Syawal. Memang idealnya puasa Syawal itu ya tanggal 2, 3, 6 hari tapi biasanya 6 hari pada bulan Syawal itu idealnya. Tapi andai kata ada masalah seperti itu, ya kita sahur dulu, dan karena masih dalam bulan Syawal itu masih ada kesempatan untuk melakukan puasa Syawal. Jadi kesimpulannya dahulukan dulu yang hukumnya wajib, gitu ya. Saya kira begitu, Mas San. Ya. Mungkin ada 1 kali pertanyaan lagi, bisa? Iya, silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila. Nabila. Ya. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya seseorang yang berpuasa lalu dia berbohong? Puasa berbohong. Ya seperti penjelasan tadi. Ketika berpuasa berbohong, maka oleh Allah tidak akan diperhitungkan lapar dan dahaganya. Artinya pahalanya itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Dalam arti puasanya sia-sia. Bohong bukan berarti membatalkan loh ya, bukan membatalkan. Puasanya ya tetap sah secara hukum fikih kan gitu ya. Tapi nilai kebaikan, pahala puasa itu yang rusak bahkan bisa hilang. Kalau pahala puasa itu hilang, maka puasanya ya pada akhirnya sia-sia. Seperti apa yang dikatakan Nabi tadi, puasanya hanya menghasilkan lapar sama dahaga, lapar dan haus saja. Tapi nilai kebaikan di hadapan Allah tidak ada sama sekali. Itu ya bisa merusak, mengurangi pahala puasa, termasuk dusta itu, ya dusta. Ya. Dan seperti riba, fitnah juga itu ya bisa merusak pahala daripada puasa. Jadi upayakan, maka pesan moral daripada ibadah puasa tadi benar-benar kita amalkan, gitu ya. Penting sekali. Insya Allah dengan kejujuran kalian semua akan menggapai suatu kesuksesan. Bukan hanya sukses di dunia, namun sukses sampai akhirat. Demikian sekilas yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Atas segala perhatian saya mengucapkan terima kasih. Manakala ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Manakala ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Manakala ada umur yang panjang, bolehlah kita ketemu lagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa majelis. Sudah hafal? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba sama-sama, ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.